Sudah mengajak dua narasumber saya untuk minum kopi, tapi saya beri kesempatan kepada Pak Riza untuk menjelaskan kalau Pak Prabowo menang, memangnya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Anda sebutkan ada faktor yang bisa mendukung kalau kita negara ini bisa punah. Apa yang akan dilakukan oleh Prabowo? Pertama adalah dari segi demokrasi. Ya. Indonesia ini negara demokrasi. Ya. Kita tahu undang-undang pemilu kemarin yang diputuskan pemerintah dengan DPR, yang kami walk out, itu presiden threshold itu 20%. Itu namanya arogansi kekuasaan. Seharusnya nggak usah maksud Anda? Harusnya 0%. Supaya Bang John, saya, teman-teman yang lain ke depan punya kesempatan. Ya kan, yang muda-muda. Kalau 20% hanya partai besar yang punya kesempatan. Gerindra kan partai besar. Justru itu poinnya. Oh, ya. Karena Gerindra yang partai besar, Gerindra tahu ada partai yang kecil, ada partai yang menengah, yang juga rakyat Indonesia yang punya kesempatan. Jadilah beri kesempatan yang adil, yang baik seluruh Indonesia, warga negara. Ini janji ya, berarti kalau Pak Prabowo menang parliamentary threshold nol. Presiden threshold. Oh, presidensial. Oh ya betul, presidensial threshold. Begitu juga parliament threshold. Jadi itu satu cara, itu bentuk sikap politik. Kami buktikan bersama partai koalisi. Kemudian soal undang-undang ormas, perpu ormas. Kita ini negara yang heterogen dan sebagainya. Pemerintah melebihi kewenangan daripada pengadilan. Yaitu? Oh, membubarkan ormas. Ya, ormas itu dibubarkan dulu, baru diadili. Di mana-mana orang itu dihukum setelah diadili. Itu namanya arogansi, kekuasaan, melebihi. Itu soal politik, soal demokrasi, soal hukum. Fakta membuktikan, ya kan, tajam ke bawah, seperti pisau, tumpul ke atas. Ya seperti itu buktinya, ya kan. Coba, yang nangkepin OTT, korupsi, cuma KPK. Padahal presiden punya otoritas. Kan presiden eksekutif. Justru itu, dia punya kejaksaan. Oh ya. Punya Kapolri, ya kan? Yang sebetulnya bisa membantu presiden untuk menegakkan hukum, ya kan? Nah ini contoh, ya. Contoh lain di bidang-bidang lain, bidang kerukunan dan sebagainya. Jadi Prabowo itu mampu mengimplementasikan. Mana ada, mohon maaf, partai lain yang bicara Pancasila, bicara NKRI, bicara Merah Putih. Prabowo Subianto itu yang mengusung Ahok di Jakarta. Mohon maaf, non-Muslim. Mohon maaf, etnis tertentu. Dia buktikan, saya nasionalisme. Ya kan? Dia dengan keluarga, dengan beda agama. Rukun, damai. Dia nggak bicara wacana. Tapi implementasi dan bukti. Hari ini mau dibilang macam-macam, balas dengan kebaikan. Mau difitnah, balas dengan kebaikan. Ya, jadi yang disampaikan itulah oleh cara. Bicara ekonomi, ya pasal 33. Jelas untuk rakyat, oleh rakyat. Bumi kaya dan kekayaannya kembali kepada rakyat. Yang disampaikan oleh Riza ini normatif. Ya kita bisa detailkan, hal-hal yang normatif saja. Tapi saya ingin mengingatkan kembali ya. Apa itu? Tadi yang pertama presidensial threshold. Kami sama-sama di Pansus. Di Pansus Undang-Undang Pemilu. Dan sudah berdebat. Ya, yang akhirnya disepakati adanya threshold. Dengan berbagai pertimbangan. Yang kalau diulang tidak cukup waktu. Ngomong soal perpu ormas. Ya, di walk out berarti sudah selesai, sudah selesai itu. Konsekuensi tadi ngomong demokrasi ini. Kalau mau berdemokrasi kita demokrasi yang benar ya. Yang kedua ngomong soal perpu ormas. Ya. Perpu ormas dibuat oleh presiden untuk perlindungan terhadap ideologi negara dari tantangan. Dan itu pun sudah selesai diskusinya, ya. Dan ini mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah tidak perlu, yang harus lihat ke depan. Yang digambarkan tuh pesimisme, ya. Dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Riza tadi. Apalagi tadi yang dibilang sama Riza. Tapi ada kebaruan nggak yang disampaikan oleh Prabowo? Ini tidak ada hal yang baru yang disampaikan. Ya misal tadi hukum, ya tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya itu yang disampaikan. Ini kalau sampai ada orang yang melakukan tindak kriminal, ya. Maka harus diberikan kesempatan kepada hukum untuk melaksanakan fungsinya. Jangan diminta presiden intervensi. Lalu dibilang ini kriminalisasi. Ini tindak kriminal kok. Gitu ya. Yang kedua, kejaksaan. Tadi kejaksaan berfungsi. Nah, pada saat kejaksaan melaksanakan tugasnya dikaitkan lagi. Wah, ini berarti ada presiden yang minta. Enggak.
Hukum sudah jelas presiden Oke. meletakkan hukum di fungsinya benar. Di negara yang demokrasi ya Presiden Joko Widodo ini harus kita tiru. Kenapa dunia internasional memberikan apresiasi yang tinggi, pujian? Karena memang dia melaksanakan demokrasi dengan baik di Oke. negara Indonesia ini. Oke. Ya, yang notabene penduduknya Ya. ketiga terbesar di dunia untuk negara demokrasi. Oke. Yang Dua. disampaikan oleh Reza semuanya adalah apa? Ya, yang Kedua. disampaikan itu adalah ya narasi-narasi pesimisme untuk Indonesia. Sedangkan kami Udah membangun gantian, narasi Bang. positif Udah selesai, untuk kehebatan Udah Indonesia. Udah selesai, Kita udah membangun selesai, narasi udah Saya selesai. kejar. Ya. Keduanya sudah menyampaikan. Kami sudah beri kesempatan yang sama-sama lah. Sekarang silahkan dinikmati kopinya, penonton yang bakal Waduh, menentukan yang mana saya belum pesimisme, nih. yang mana optimisme. Nanti kita undang lagi lah. Pak Riza kan setiap hari kita undang di Sapa Indonesia Malam. Iya. Silahkan Harus dinikmati kopi.